Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku Hanim Rosyida dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi komunikasi penyiaran Islam tahun 2020. Ada yang sama nggak nih sama aku? Oke teman-teman, di sini aku akan berdiskusi nih bareng teman-teman tentang kepemimpinan Nabi Muhammad pada masa beliau itu. Oke, di sini aku akan membahas tiga pembahasan. Yang pertama ada kepemimpinan Nabi Muhammad dalam rumah tangga, yang kedua kepemimpinan Nabi Muhammad dalam bidang ekonomi, perekonomian, yang ketiga ada kepemimpinan Nabi Muhammad dalam bidang politik. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas sedikit tentang Nabi Muhammad. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus beliau ini menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam. Bahkan beliau ini udah diakui sama penulis, peneliti dari Eropa. Salah satu contohnya ada Michael Hart. Dia itu menciptakan buku pada tahun 2005 yang mana beliau itu mencantumkan Nabi Muhammad sebagai nama atau tokoh yang paling berpengaruh, yang mana kepemimpinannya itu bisa dijadikan tauladan seperti itu. Nomor 1 bahkan dicantumkan di dalam buku itu. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas 3 pembahasan yang udah aku sebutin tadi nih teman-teman. Kita langsung aja ya ke pembahasan pertama, yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga itu pasti ada istri, ada suami, dan juga mungkin ada anak-anaknya. Nah, setiap anggota keluarga itu memiliki kewajiban dan haknya masing-masing. Misalnya contoh, suami itu memiliki kewajiban untuk memberi nafkah keluarganya, istri memiliki kewajiban untuk menghormati suaminya, dan juga anak itu memiliki kewajiban untuk mematuhi orang tuanya. Nah, di dalam Islam itu Allah sudah mengatur dan Rasulullah itu juga sudah mencontohkan bagaimana kita harus berperilaku kepada keluarga kita. Bagaimana suami memperlakukan istrinya, bagaimana istri memperlakukan suaminya, bagaimana orang tua itu memperlakukan anaknya, dan bagaimana anak itu memperlakukan orang tuanya. Karena apa teman-teman? Karena pola didik orang tua itu nantinya akan sangat berpengaruh pada tingkah laku anaknya. Misalnya pola didik orang tua itu baik, maka nanti anaknya insya Allah kedepannya juga akan baik. Dan ketika pola didik orang tuanya buruk, maka takutnya kedepannya itu anak itu juga akan berperilaku buruk, entah itu terhadap orang tua atau terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu. Makanya Rasul itu sudah mencontohkan bagaimana kita memperlakukan anak ketika usia bayi hingga usia dewasa. Bagaimana suami memperlakukan istri dari akad nikah sampai nanti ketika tua. Seperti itu timbal balik. Makanya itu kita sebagai umat Islam nih, umat muslim itu harus menauladani sikap Rasulullah itu gitu, agar keluarga kita itu menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu teman-teman. Itu untuk bagian pertama yang kepemimpinan Nabi Muhammad bagian keluarga. Sekarang kita lanjut nih ke ekonomi. Untuk kepemimpinan Nabi Muhammad dalam bidang ekonomi, di sini aku akan membahas 2 tahap ya teman-teman. Yang pertama tahap ketika masa Islam belum datang, dan yang kedua ketika Islam itu sudah datang ke Jazirah Arab. Nah, sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, mata uang di sana yang digunakan itu adalah emas atau dirham. Dan mereka nantinya itu akan barter antara emas dan barang-barang yang mereka butuhkan seperti itu. Nah, untuk kondisi sendiri jangan tanya kondisinya. Karena apa? Karena di sana itu sangat memprihatinkan dan mengenaskan kayak gitu. Di sana itu kecurangan dan perjudian itu menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh orang-orang Arab. Karena apa ya? Karena mungkin mereka juga belum ada ilmu gitu ya tentang judi dan curang itu tadi.
Dan ketika Islam datang, ketika Rasulullah datang, beliau itu mengatur ulang perekonomian negeri Arab, mengatur ulang perekonomian Islam khususnya. Seperti beliau itu membangun yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu apa sih? Baitul Mal itu adalah hasil penghimpunan kekayaan negara yang dikumpulkan terlebih dahulu, yang kemudian nantinya akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Nah, kalau misalnya nanya pemasukan nih, pemasukannya itu dari mana? Pemasukannya itu yang pertama dari zakat. Nabi Muhammad itu sudah mewajibkan zakat dan Allah juga sudah mengaturnya. Allah sudah mengaturnya dan Nabi sudah mencontohkan bagaimana kita itu harus membayar zakat. Terus habis itu pengeluaran yang selanjutnya ada dari ghanimah atau barang-barang perang gitu yang bukan perampasan, apa ya bahasanya yang ghanimah itu? Ghanimah itu kayak hasil perang yang ditinggalkan oleh lawan kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke Baitul Mal. Terus kemudian ada juga khoras atau ada juga khus dan jizyah. Nah, dan ada penerimaan lain dari ahli waris, yang mana ahli waris itu tidak memiliki hak warisnya, tidak memiliki ahli warisnya kayak gitu. Jadi nggak tahu tuh itu tuh warisannya mau dikemanain, makanya dikasihkan saja ke Baitul Mal. Nah, dengan adanya Baitul Mal itu sangat membantu perekonomian bangsa Arab yang pada saat itu sangat kacau karena tadi ya perjudian dan kecurangan yang terjadi di mana-mana itu akhirnya terpecahkan seperti itu dengan adanya Baitul Mal. Dan Rasulullah itu sangat amat jujur ketika mengelola Baitul Mal itu. Jadi semuanya itu, semua masyarakatnya, semua umat muslim pada saat itu sangat merasakan kebermanfaat dari adanya Baitul Mal itu. Pembahasan ketiga, kita akan membahas tentang kepemimpinan Nabi Muhammad dalam bidang politik. Untuk kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif itu Nabi Muhammad memegang ketiga-tiganya. Karena apa? Karena beliau itu menjadi center dari semua persoalan. Dan nantinya kepemimpinannya itu menjadi rujukan bagi pemimpin-pemimpin lain pada saat ketika Nabi Muhammad itu sudah wafat. Jadi kayak tauladan gitu loh teman-teman. Nah, untuk misinya sendiri, Nabi Muhammad itu memiliki misi ketika di Mekah dan ketika di Madinah. Jadi misi untuk kedua kota itu berbeda. Karena apa? Karena ketika di Mekah itu Nabi Muhammad tuh kayak masih membangun pondasinya seperti itu. Nah, ketika di Madinah baru beliau membangun sistem perpolitikan yang lebih baik. Untuk di Mekah sendiri, Nabi Muhammad itu berfokus pada 3 misi atau 3 hal utama. Yang pertama ada mengajak manusia agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Percaya pada malaikat, rasul, hari akhir, dan hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman. Terus yang selanjutnya, yang kedua adalah mengajarkan kepada manusia nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi agar mereka tidak tertipu oleh kehidupan duniawi yang menyilaukan. Karena kita tahu sendirilah ya, kalau hidup ini kayak apa ya, kayak terlalu terlena gitu kitanya. Nah, Rasulullah itu mengajarkan agar kita itu tidak terlena pada silaunya dunia seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi 3 misi yang disampaikan, yang diajarkan Rasulullah ketika Rasulullah menyebarkan Islam di Mekah. Untuk yang kedua, misi yang kedua itu ketika Nabi Muhammad berada di Madinah. Nah, kebijakannya itu ada 4. Yang pertama, membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat utamanya. Jadi kenapa masjid? Karena masjid itu bisa dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat rapat, dan tempat yang paling nyaman untuk berdiskusi seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua, menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antar komunitas yang tidak memiliki talian darah. Salah satu contohnya Muhajirin dan Ansor. Nabi Muhammad itu mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor yang nantinya itu menjadi tujuan kayak menyebarkan Islam lebih luas gitu. Nah, yang ketiga ada membuat kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain yang berbeda. Ya tadi seperti yang saya bilang, antara Ansor dan Muhajirin itu Nabi Muhammad itu mempersaudarakan dua kelompok itu untuk menjadi satu gitu. Terus yang keempat, membentuk angkatan perang untuk menghadapi ancaman invasi dari kaum kafir Quraisy Mekah. Karena kita tahu ya kalau misalnya orang-orang Quraisy Mekah itu sangat amat tidak suka gitu dengan Nabi Muhammad dan berencana untuk memporak-porandakan Islam. Karena apa ya? Karena Islam pada saat itu sudah mulai berkembang dan ada ketakutan tersendiri gitu di hati orang-orang Quraisy, bahwa takutnya mereka itu yang nantinya orang Islam itu yang nantinya akan menindas kaum-kaum Quraisy gitu. Nah, itu tadi 3 pembahasan yang sudah kita bahas. Ada tadi kepemimpinan Nabi Muhammad dalam bidang keluarga, kemudian kepemimpinan Nabi Muhammad dalam bidang ekonomi, terus yang terakhir kepemimpinan Nabi Muhammad dalam bidang politik. Intinya Nabi Muhammad itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu harus menjalani hidup, bagaimana kita itu harus memperlakukan tadi keluarga kita, bagaimana kita harus berekonomi yang baik, bagaimana kita harus berpolitik kayak gitu. Nabi Muhammad itu apa ya, orang yang sangat amat bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan tauladan bagi kita semua. Bahkan tadi seperti saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah diakui begitu oleh banyak penulis dan peneliti. Bahkan dijadikan buku. Gitu. Dan itulah sosok Nabi Muhammad, orang pertama yang memikirkan proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat Arab secara serius, dan beliau itu tidak sekedar menyeru untuk memasuk Islam, melainkan juga membangun masyarakat baru yang demokratis, berperadaban, dan tidak melakukan korupsi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila perkataan saya tadi terlalu berbelit-belit atau tidak mengenakan hati, mohon dimaafkan. Karena segala kekurangan datangnya dari saya dan segala kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.